Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Muhammad Azmi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Soal SBMPTN mikroekonomi. Nah, kemarin sudah sampai nomor 15. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, nomor 16 soalnya adalah indikator utama barang-barang yang semakin langka adalah. Nah, soal ini terdapat pada SBMPTN tahun 2017. Yang pertama, apakah harganya semakin mahal? Ya, bisa jadi. Tapi kita lihat dulu opsi yang lain. Permintaannya atau pembelinya semakin banyak? Ya, juga bisa. Pajak yang dikenakan terhadapnya semakin besar? Tidak juga, belum tentu. Klasifikasinya berubah dari barang primer menjadi sekunder? Ya, kalau ini sih nggak apa ya, tidak relate ya, menjadi tidak terlalu berhubungan antara semakin langkanya barang dengan apakah itu menjadi barang primer atau sekunder. Nah, karena tidak menentukan, eh, tapi biasanya apa namanya barang primer itu semakin banyak dicari orang. Tetapi barang primer supply-nya juga banyak. Jadi belum tentu barang primer itu semakin apa namanya eh, langka. Tetapi sorry, sorry, di sini kan klasifikasi berubah dari barang primer menjadi sekunder. Malah justru kebalikannya, semakin penting atau semakin vital suatu barang tersebut terhadap konsumen, maka semakin eh, barang tersebut banyak dibutuhkan atau bisa juga nanti langka. Dan yang terakhir, pemerintah menjatah kuota pembeliannya. Nah, ini tuh juga bisa. Nah, tadi antara pilih A, B, atau E. Nah, kalau aku sih ya, kalau menurut saya itu lebih ke A. Kenapa? Karena harga itu kan menggambarkan keseimbangan yang ada di pasar. Jadi semakin pasar itu lebih condong kepada apa namanya penawarannya itu sedikit, sedangkan permintaannya itu banyak, berarti kan itu di situ terjadi kelangkaan kan di situ terjadi kelangkaan berarti akibatnya harganya semakin mahal. Nah, di situ merupakan indikator utama barang semakin langka. Nah, ini jawaban lebih A. Nah, kalau yang sorry, ini nggak bisa dihitung. Kalau yang B, peminatnya atau pembelinya semakin banyak. Ya, ini apa namanya bukan indikator, tapi penyebab barang itu langka. Kemudian yang terakhir pemerintah menjatah kuota pembeliannya. Nah, ini itu bukan indikator, tetapi apa namanya cara untuk mengatasi kelangkaan dengan menjatah kuota pembelian. Oke, lanjut kita ke nomor 17. Jika peningkatan permintaan suatu barang lebih besar daripada peningkatan penawarannya, harga keseimbangan akan titik-titik dan kuantitas. Nah, kalau misalkan peningkatan permintaan itu lebih besar daripada peningkatan penawaran, berarti ini kita kembali lagi ke keseimbangan pasar ya. Ketika kita balik dulu, ketika penawaran itu peningkatannya lebih besar daripada peningkatan permintaan, maka yang terjadi adalah barangnya semakin banyak, harganya semakin turun. Nah, tetapi kalau misalkan kebalikannya, kan dalam soal ini kebalikannya, jika peningkatan permintaan suatu barang itu lebih besar daripada penawarannya, artinya supply-nya kalah dibanding dengan demand-nya, maka harganya tentu yang pertama akan naik. Tetapi kuantitasnya gimana? Di sini ada peningkatan nggak?
Ada peningkatan penawaran. Berarti penawarannya meningkat tetapi tidak diimbangi dengan permintaannya. Berarti harganya naik tetapi kuantitasnya juga tetap naik. Nah, kalau misalkan di sini keterangannya apa? Tidak ada peningkatan penawaran, penawarnya tetap. Bentar. Jika peningkatan permintaan suatu barang yang lebih besar daripada peningkatan penawarannya, maka harga keseimbangan akan naik. Jadi yang C sama Do salah. Keseimbangan naik dan keseimbangannya naik. Iya, ntar ini harus digambar dulu supaya lebih jelas. Meeting, terus ini kan ya ini juga, tapi ini lebih ini. Nah, iya benar keseimbangannya naik, tetapi permintaannya naik juga. Oke, nomor 18 susunlah berdasarkan angka elastisitas mulai dari yang tertinggi di antara kebutuhan manusia, satu pakaian jadi, dua beras, tiga telepon seluler. Susunlah yang benar. Dari yang tertinggi elastisitasnya berarti dari semakin elastis sempurna. Berarti kan dari yang paling tidak pokok menjadi paling yang pokok. Berarti telepon seluler kan kebutuhan sekunder, kemudian pakaian jadi, dan beras. Karena beras itu yang paling pokok kalau diasumsikan di sini. Karena beras kan sumber energi manusia, sumber pakan. Karena yang paling pokok itu sandang atau pangan sih? Kira-kira aku juga masih bingung nih. Ini soal sederhana tapi agak ini. Sandang pangan papan itu istilah atau memang benar-benar yang paling pokok antara kayak sepertinya deh, itu kayak apa ya, sandang pangan papan itu kan sama-sama primer, tapi antara sandang pangan dan papan itu lebih penting mana, antara pakaian, makanan atau rumah. Nah, ini aku juga sebenarnya aku juga belum tahu nih. Kira-kira antara sandang pangan dan papan itu lebih prioritasnya mana? Nah, kalau menurut aku sih juga makan. Nah, ini ada sandang pangan papan. Mana yang harus didahulukan? Ini ada artikel. Oh, ini bukan, deng, bukan tentang itu. Oh, enggak. Jadi kalau kita lihat dari ekonom sains aja ya, bukan dari, ternyata baca artikel tadi sandang pangan papan itu ungkapan kebudayaan. Jadi kalau sandang itu kita harus memantaskan diri dulu baru bla gitu. Tapi kalau di sini kita lebih secara sains aja, sains ekonomi, berarti yang paling elastis atau paling sekunder, kebutuhannya paling tidak pokok adalah telepon, kemudian pakaian jadi, yang terakhir adalah beras. Kenapa? Karena tanpa pakaian manusia masih bisa bertahan hidup lah. Kayak Tarzan itu kan masih bisa lah, walaupun tidak tidak
tidak layak, tetapi masih bisa. Tetapi kalau tanpa makanan, manusia itu tidak bisa hidup, kehilangan energi untuk melakukan bernafas, atau bernafas juga kehilangan energi, karena kan bahan bakarnya manusia kan oksigen dan karbohidrat kan. Nah, beras itu adalah sumber karbohidrat, berarti 3, 1, dan 2. 3, 1, 2. Oke, nomor 19. Kendala yang dihadapi produsen untuk mengelola faktor-faktor produksi dapat digambarkan oleh. Nah, kita dulu coba satu-satu. Jadi kurva isokuan. Nah, ini konsep juga tentang perilaku produsen. Isokuan itu adalah apa ini jawabannya? Dari dulu ya. Kurva Engel itu adalah kurva yang dikemukakan oleh Pak Engel. Pak Engel itu dia menggambarkan kurva yang berhubungan antara permintaan dengan pendapatan, antara pendapatan dengan barang yang dikonsumsi. Jadi semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi barang yang akan dikonsumsi. Kemudian ada kurva production possibility curve atau production possibility frontier, atau bahasa Indonesianya adalah kurva kemungkinan produksi. Jadi kurva ini adalah menggambarkan apa namanya, negara, apa kalau secara definisi ada menggambarkan kemampuan produksi maksimal suatu negara dengan sumber daya yang ada, dengan disimplifikasi atau disederhanakan menjadi biasanya dua produk. Nah, kalau dalam buku-buku ekonomi itu digambarkan dua kutub ekstrim atau dua apa namanya, sumber poros yang berbeda. Yang satu adalah senjata, yang satu adalah gandum atau makanan. Jika kalau ingin memproduksi semua sumber daya untuk senjata, maka sumber daya yang ada tidak bisa memproduksi gandum sama sekali, atau senjatanya 100, gandumnya 0. Tetapi kalau negara tersebut ingin memproduksi gandum semuanya, 100 gandum katakanlah, maka negara tersebut tidak dapat memproduksi satu senjata pun, atau senjatanya 0. Maka diseimbangkanlah, katakanlah apakah 75 gandum, 25 senjata, 50 gandum, 50 senjata, 25 senjata, 75 senjata, 25 gandum, dan sebagainya. Nah, posisi kurva kan kemarin sempat disinggung sedikit ya. Posisi ini, sorry, enggak no. Nah, soalnya pentapnya enggak. Biasanya digambarkan ini. Ini senjata yang horizontal itu gandum, senjata ini. Senjata yang vertikal. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan dari kurva kemungkinan produksi, berarti ini menandakan tingkat produksi tersebut mustahil dilakukan karena tidak, sumber daya yang ada tidak mencukupi, sehingga produksinya harus dikurangi. Tetapi kalau misalkan di sebelah kirinya, maka apa namanya, produksi barang di suatu negara tersebut tidak optimum karena sumber daya yang ada itu masih ada yang bisa dimanfaatkan lagi atau belum maksimal. Nah, kemudian kurva budget line. Nah, kurva budget line kemarin sempat disinggung ya, sudah sempat dibahas, yaitu tentang kurva yang menggambarkan pendapatan atau kemampuan daya beli dari konsumen terhadap dua jenis barang. Nah, kurva budget line itu bentuknya yang sama kayak production possibility frontier tadi. Kalau misalkan daya belinya atau pendapatannya itu bertambah, maka akan bergeser ke kanan atas. Kemudian kalau misalkan berkurang pendapatannya, maka akan bergeser ke kiri. Kalau misalkan kan ada dua jenis barang nih kalau dalam budget line. Nah, kalau dalam budget line itu salah satu ya katakanlah barang X. Barang X itu yang biasanya yang horizontal. Itu naik, maka akan berotasi atau lebih apa namanya? Bergeser ke kiri, bergerak ke kiri
Tetapi si sumbu yang di Y-nya itu tetap, jadi gambarnya gimana ya? Ini, ini kan Y, ini X, ini gini yang pertamanya ini. Terus ini karena harganya naik, maka kan dia akan, contohnya X naik ya, dia akan berotasi sini atau sumbunya gini. Jadi ini tetap gini, tapi ini gini. Nah, ini namanya berotasi ke dalam. Ini kalau harganya naik, tapi kalau harganya keluar, ya ini tinggal balik ke kanan sini. Ininya juga tetap. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih bahasanya lebih horizontal ke apa, kemiringannya lebih datar lah gitu. Tapi tinggal kalau misalkan Y yang naik, berarti tinggal dibalik aja. Ininya yang berotasi, ininya tetap itu kurang lebih. Nah, kalau misalkan isokos itu adalah budget line-nya produsen. Nah, kalau budget line tadi kan mengukur daya beli dari konsumen ya, menggambarkan itu. Nah, kalau misalkan isokos itu kurva yang menggambarkan apa namanya, faktor produksi yang digunakan oleh produsen dalam produksi barang. Nah, biasanya itu antara modal dengan pekerja. Jadi baca ininya, yang di sininya ini labor, pekerja yang di sini adalah kapital. Nah, sama tadi kayak budget, dan kalau misalkan harga faktor produksi modal itu lebih murah, maka dia akan berotasi ke luar. Kalau misalkan harganya mahal akan berotasi ke dalam. Kalau misalkan dua-duanya naik, dia akan ke kiri, bergeser ke kiri. Tapi kalau misalkan turun, bergeser ke kanan. Jadi isokos itu budget line-nya produsen. Jadi isokos sama budget line ini hampir sama, bedanya kalau budget line konsumen, kalau isokos itu produsen. Nah, kalau isokuan apa? Isokuan itu eh, kurva indiferensinya produsen. Jadi kurva isokuan itu adalah ya ini salah. Yang apa namanya, kurva isokuan itu yang menggambarkan dua jenis barang yang dapat diproduksi oleh produsen yang memberikan keuntungan yang sama. Jadi kalau misalkan indifferent growth kan yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, kalau kalau isokuan itu memberikan ke apa namanya, maksimal keuntungan yang maksimal yang sama. Nah, ini apa kendala yang dihadapi perusahaan untuk mengolah faktor-faktor produksi dapat digambarkan oleh kurva. Nah, ini. Nah, balikan. Jadi faktor produksi isok cost. Yang nomor 20. Pernyataan paling tepat yang berkaitan tentang biaya produksi adalah yang A, dalam jangka panjang semua biaya akan menjadi variabel. Yang B, kurva AFC berbentuk horizontal. Yang C, yang C, kurva AC dan AVC berbentuk U dan memotong kurva MC di titik minimum MC. Yang D, kurva TC selalu berbentuk linear dan dimulai dimulai dari besarnya FC. Yang E, TC sama dengan TFC plus MC. Nah, dulu yang habis. Nah, kalau misalkan kita mulai dari yang E aja ya. Nah, kalau yang E ini salah. Kenapa? Karena TC itu sama dengan TFC dan TVC saja. Nggak pakai MC. Nah, MC itu apa? Marginal cost. TFC total fixed cost, TVC total variable cost.
Yang D, kurva TC selalu berbentuk linear dan dimulai dari besarnya TFC, FC. Nah, coba kita buka yang itunya saja, gambarnya, biar lebih jelas. Nah, ini yang benar ini kayaknya ya. Ya, emang yang ini yang benar. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Bentuk-bentuk kurva. Tuh. Nah, ini kemarin. Jadi TC berarti kan ini ya. Sorry. Kurva TC selalu berbentuk linear dan dimulai besarnya dari FC. Ini mungkin ini FC atau TFC. FC sama TFC itu sama, tinggal beda tulisannya aja. Nah, TC dimulai dari berbentuk linear. Nah, linear kan berarti garis lurus atau gradien. Kemudian dimulai dari FC, berarti benar ya, dimulai dari FC. Jadi yang jawabannya yang D. Yang C kenapa salah? Kurva AC dan ABD berbentuk U dan memotong kurva MC di titik minimum MC. Nah, bentar, gambarnya mana nih? Nah, kenapa salah? Karena kebalik yang apa namanya AC dan AVC itu benar berbentuk U. Ini ya AC, AVC itu nanti bawahnya. Tetapi yang memotong apa namanya kurva itu bukan AC sama AVC tetapi MC. Jadi kalau MC itu bentuknya ini ya kayak logo Nike itu, dia itu sifatnya akan nanti memotong kurva AC di titik minimumnya. Nah, di sini di titik minimumnya sini. Nah, dalam jangka panjang semua biaya akan menjadi biaya variabel. Ini tergantung pasarnya kalau nggak salah. Jadi tidak semua dalam jangka panjang itu menjadi biaya variabel. Oke, lanjut ke nomor 21. Manakah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pasar monopoli? Yang A, terdapat barang substitusi. Nah, kalau dalam pasar monopoli, karena penjualnya itu hanya satu, maka tidak ada barang penggantinya atau barang substitusi yang terdekat. Salah satu cirinya adalah tidak ada barang substitusi yang dekat yang dapat menggantikan produk pada pasar monopoli tersebut. Berarti ini salah yang A. Yang B, pembeli menentukan harga. Kebalik, pembeli karena jumlahnya banyak yang membutuhkan, kemudian penjualnya hanya satu, maka pembeli tidak dapat menentukan harga. Jadi kan monopoli kan mono itu satu, polinya itu penjual. Kalau pembelinya satu itu monopsoni. Oligopoli penjualnya sedikit atau beberapa. Kalau oligopsoni berarti pembelinya sorry, tadi oligopoli itu penjualnya beberapa saja atau sedikit. Kalau oligopsoni itu berarti Sony itu berarti pembelinya. Oligopsoni beberapa pembeli, sedikit pembeli. Itu juga. Nah, pembeli berarti penjual yang menentukan harga, bukan pembeli. Yang C, kurva permintaan pasar adalah kurva permintaan perusahaan. Ya, jadi jawabannya C ini. Karena perusahaannya cuma satu, jadi di pasar itu cuma ada satu perusahaan. Jadi ya permintaan pasar sama dengan permintaan perusahaan. Yang D, ada yang D, perusahaan tidak dapat menderita rugi karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri. Jadi kalau misalkan satu-satunya dalam industri belum tentu dia tidak mengalami kerugian. Bisa saja dia mengalami kerugian. Karena mungkin ada intervensi pemerintah mungkin ya itu bisa jadi sehingga dia tidak bisa menetapkan harga sesuai dengan biaya produksinya.
Nah, yang E, perusahaan menetapkan harga sama dengan penerimaan marginal agar labanya maksimum. Ya, ini. Jadi P sama dengan, ini salah. Yang E ini kurang tepat. Sorry. Perusahaan menetapkan harga sama dengan penerimaan marginal agar labanya maksimum. Jadi eh, kalau laba maksimum itu penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, kalau di monopoli itu biasanya eh, penerimaan harganya itu 2 kali dari penerimaan marginalnya. Jadi P, kalau dalam monopoli itu P tidak sama dengan MR. Jadi yang jawabannya adalah nomor 21 jawabannya adalah C. Manfaat. Yang nomor 22, manfaat atau kegunaan suatu barang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Manfaat bentuk bisa ya, misalkan form utility itu kursi, apa namanya, kayu jadi kursi, kemudian besi jadi apa namanya, jadi rangka dan sebagainya. Manfaat, kemudian manfaat waktu bisa dipakai di malam hari, maka lampu akan berguna. Di siang hari lampu tidak terlalu berguna. Kemudian manfaat tempat juga bisa di mana, misalkan di padang pasir, apa, unta berguna. Kalau di daerah tropis yang berguna kuda. Manfaat milik juga bisa kan, manfaat milik misalkan cangkul untuk petani memiliki manfaat milik, tetapi kalau cangkul untuk apa namanya, direktur atau pegawai bank itu tidak memiliki manfaat milik. Jadi lebih ke, jawabannya lebih ke B, manfaat guna pakai. Oke, nomor 23, perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan, ya ntar kita coba lihat di, ada nggak ya. Ntar kita lihat di itunya. Ini memang nasional, pasar pasar pasar. Loh, pasar, oh masuk sini. Penawaran langsung. Ntar, yang lengkap ternyata. Ada tinggal ini di sini. Nah, ini di pasar persaingan sempurna itu soalnya apa sih? Perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba dihadapkan pada kondisi ketika harga sama dengan, nah di sini harga P sama dengan AR itu adalah average revenue, MR itu adalah marginal revenue, dan D adalah permintaan. Nah, di sini apa? Penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, biaya rata-rata, berarti kan 1, 2, 4 udah pasti benar. Nah, kan kalau di soal 1, 2, 3, 4 gini itu kan nggak mungkin eh, satu, 1, 2, 4 benar tapi 3 salah. Berarti kalau gini, kalau ada tiga pernyataan atau 3 kalimat yang benar, tetapi ada apa ya? Asalnya ada let satu ini, berarti semuanya benar. Kecuali kalau misalkan cuman
1, 2, 3 aja. Jadi misalkan biaya marginalnya di 4, berarti ini bisa yang A atau 1, 2, 3. Tapi karena ini apa namanya cuman 3 aja yang salah, berarti nggak mungkin yang 3 ini salah. Berarti semuanya benar. Nah, karena di sini juga MC sama dengan bentar, di sini kan P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan D sama dengan MC. Nah, di sini adalah titik ketika pasar persaingan sempurna mengalami keuntungan maksimum. Nah, nomor 24. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubah harga barang. Tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan tidak peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Oh, jadi ini dibalik biasanya kan kita suruh apa namanya? Suruh kebalikannya ini ya. Nah, di sini dibalik keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan. Jadi kuantitasnya naik, tetapi harganya tetap. Peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama. Nah, kalau yang A ini berarti kalau peningkatan apa namanya permintaannya meningkat, tetapi penawarannya menurun, berarti kan harganya yang naik ya. Di sini harganya tidak naik, yang diminta. Penurunan permintaan dan peningkatan penawaran proporsi yang sama. Yang C adalah penurunan permintaan dan penawaran. Kalau apa namanya? Kalau penurunan permintaan penawaran berarti kan harga barangnya juga menurun. Yang D peningkatan permintaan dan penawaran berarti harganya naik. Dan yang E peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Harganya juga naik. Berarti penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Oke, nomor 25. Pada saat pendapatan 2,4 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20 unit. Kemudian pada saat pendapatan meningkat menjadi 2,8 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang menjadi 19 unit per bulan. Nah, informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang, berarti kan ini semakin apa namanya pendapatannya naik, tapi malah permintaannya atau jumlah yang dibeli semakin sedikit. Nah, kalau begitu menandakan bahwa barang tersebut merupakan barang berjenis inferior atau barang yang berkualitas tidak bagus atau tidak seperti biasa, bukan barang yang ada di pasaran atau barang normal, barang inferior kayak misalkan gaplek itu merupakan barang inferiornya nasi, kemudian barang KW itu berarti barang inferiornya dari produk original dan sejenisnya. Nomor 26, berarti ada 29, kurang 3 lagi. Oke. Sumbu vertikal dan horizontal kurva total utility yang menunjukkan bahwa kurva total utility itu di sini ini di perilaku konsumen pendekatan kardinal. Nah, kalau harga dan kuantitas barang, berarti bukan ya, kalau harga kuantitas barang itu di kurva permintaan. Jumlah modal dan jumlah tenaga kerja, bukan, karena ini adalah apa namanya itu, kalau ini kan konsumen ya, atau utility, kurva total utility. Barang X dan barang Y yang dikonsumsi, ini apa namanya kurva indiferensi. Util dan jumlah barang yang dikonsumsi,
Nah, atau util barang X dan util barang Y. Jadi kalau kurva total utility itu adalah util dan jumlah barang yang dikonsumsi. Di sini adalah Q, di sini adalah TU. Jadi kurva sumbu horizontal adalah total utility dan sumbu vertikalnya total utility, sumbu horizontalnya adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Saya hapus sih. Seorang produsen monopoli menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 min P dan fungsi biaya marginal MC sama dengan Q plus 10 di mana P sama dengan harga output dan Q adalah jumlah output. Berdasarkan hal tersebut, total output total pada saat diperoleh laba maksimum adalah, jadi tar hitung itu. Saya coba hitung di sini aja. Jadi kalau laba maksimum itu adalah rumusnya adalah MR sama dengan MC. Nah, ini kalau ini pakai ini pakai menggunakan diferensial atau turunan. Nah, sementara MR itu ada didapat dari turunan TR. Oh, nggak kelihatan. Sorry. Masih share-nya masih yang lama, yang pantesan nggak muncul. Nah, sorry. Nah, MR itu didapat dari cara menurunkan TR. TR itu adalah P kali Q. P kali Q. Nah, di sini P-nya berapa? Di sini kan Q-nya 100 min P. Berarti P kali Q 100 min P kali P. Berarti 100 P min P kuadrat. Nah, itu MR, apa namanya? TR-nya. Kemudian diturunkan. Cara menurunkan itu adalah rumusnya adalah X kali P X min 1. Jadi pangkat yang di P ini akan dipindahkan ke depan. Dan contohkan 100P, kalau 100P kan berarti 100P pangkat 1 kan. Nah, itu dipindahkan depan berarti. P pangkat 1 itu dipindahkan ke depan, berarti 1 kali 100. Kemudian P yang sudah dipindahkan pangkatnya tadi itu jadi berkurang. Jadi P pangkat 1 jadi P pangkat 0. Jadi kalau 100P itu diturunkan menjadi 100. Karena P pangkat 0 kan berarti hilang P-nya. Nah, kemudian P pangkat 2 berarti 2-nya akan pindah ke depannya P ini, depannya min P. Jadi 2P, kemudian 2 dikurangi 1, kan ini mundur X min 1 ya. Berarti 2P pangkat 1 atau 2P. Jadi MR itu jadinya 100 min 2P. Nah, kemudian kalau MC itu caranya juga sama dengan cara menurunkan TC. Nah, TC itu berarti ini sudah ada MC-nya ya, sorry. Berarti udah nggak usah diturunkan, udah diketahui. Q plus 10.
output total saat diperoleh waktu maksimum. Jadi suruh cari apa ini? Oh, bentar. Ini agak tricky ternyata. Tidak semudah itu Ferguson. Ini yang harus disamakan dengan dulu. 1 min 2p sama dengan Q plus 10 kan nggak harus di. Jadi 100 P 100 min P berarti uh, P berarti ini dibuat 100 min 2p dibuat sama dengan ya, Pak. Oh, dan salah katanya. Kan tadi berarti fungsi permintaannya ini dibuat jadi P sama dengan, bukan P sama dengan. Berarti eh, P sama dengan 100 min Q dibalik. Kan ini tinggal pindah ruas, min P jadi Q. Ini agak anu ini, soalnya agak tricky atau hot. Ini pindah sini, min P pindah sini, Q-nya pindah sini. Jadi min P jadi plus, Q-nya jadi min. Jadi di sini tetap P kali Q, berarti P-nya tetap 100 min Q kali Q sama dengan 100 Q min Q kuadrat. Kemudian diturunkan menjadi sama kayak tadi. Kalau 100 Q itu diturunkan kan 100 Q kan sama dengan 100 Q min 1. Jadi Q pangkat 1 diturunkan berarti 1 kali 100 Q-nya jadi pangkat 0 atau hilang. Jadi 100 min Q pangkat 2 diturunkan menjadi pangkat 2-nya atau 2-nya itu pindah ke depannya min Q, jadi 2 Q. Q-nya menjadi pangkat 1 atau 2 Q. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini MC-nya, ini MR-nya udah ketemu, MC-nya udah ketemu. Tinggal kita samakan MR sama dengan MC. Nah, berarti 100 min 2 Q sama dengan Q plus 10. Berarti tinggal kita pindah ruaskan aja. 9. Berarti kan min 2 Q pindah ke kanan jadi 3 Q. Kemudian 10 pindah ke kiri jadi min 10. Berarti 100 min 10, 90 sama dengan 3 Q. Q sama dengan Q sama dengan 90 per 3. Berarti 30. Jawabannya 30. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana? Masih bingung? Jadi cara pertama adalah karena ini tadi MC-nya Q, terus yang dimintain juga adalah outputnya atau kuantitasnya. Berarti fungsi permintaannya ini kita ubah dulu jadi P sama dengan. Baru kemudian sudah diubah menjadi P sama dengan, itu kan 100 min Q kan. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus total revenue. Total revenue berarti harga dikalikan dengan output atau kuantitas. Nah, 100, harganya 100 min Q dikalikan kuantitasnya kan nggak diketahui, jadi dikalikan dengan Q. 100 min Q kali Q sama dengan 100 Q min Q kuadrat.
Nah, kemudian itu kan TR-nya. Nah, kalau cari MR kan berarti kita dengan cara menurunkan total revenue. Total revenue. 100 Ki min Ki 2 diturunkan menjadi 100 min 2 Ki. Nah, ketemu. Kemudian MC-nya sudah ada, berarti tinggal kita buat persamaannya atau kita samakan 100 min 2 Ki sama dengan Ki plus 10. Terus kita pindah ruaskan menjadi 90 per 3 Ki. Terus tinggal kita bagi, berarti Ki sama dengan 90 per 3. Hasilnya 30. Oke, dua soal lagi. Perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P dan biaya rata-rata perusahaan tersebut adalah 2, di mana Q sama dengan jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Persamaan yang tidak menggambarkan kondisi perubahan tersebut adalah ya, rata-rata AC sama dengan 2. Berarti AC itu adalah TC per Q. Q-nya sama dengan 10 min P. Ini juga soal susah nih. 10 berarti kan 10 min Q kali Q. Ada 10 P min P. 10 P min 10 P kali P. Jadi 10 P min P kuadrat dibagi biaya rata-rata. Oke, rata-rata. Oh ya, oh sorry. Jadi kita coba, ini caranya dengan kita mencoba di opsi-opsi ini apakah benar. Misalkan berarti misalkan eh, total revenue-nya kan di opsi B ini 10 min Q kuadrat. Nah, kita sekarang kita coba misalkan kan rumusnya total revenue P kali Q. Nah, P-nya ini tidak kita ketahui. Berarti tinggal kalikan aja dengan P ini. 10 min P kali P kuadrat. 10 min P kali kuadrat. Sama dengan 10P min P kuadrat. Atau dibalik 10Q min Q kuadrat. Berarti ini benar. Nah, kemudian MR. MR itu turunannya dari TR. Nah, berarti kalau ini diturunkan kan jadi 10 min 2Q. Ini benar juga MR. MC-nya 2Q. MC-nya di sini biaya rata-ratanya adalah 2. 2Q. Ah ya, rumusnya TC kan AC kali Q. Berarti namanya berarti total cost-nya itu berarti tinggal 2 kali Q, 2 Q. Berarti ini yang ini salah kayaknya. Kalau MC-nya berarti 2 harusnya. Nah, kalau laba maksimum itu berarti 2 sama dengan 10 min 2 Q. Berarti berapa itu? Min 2 Q pindah ruas. Sebentar. Ini 2 kan 2 sama dengan 10 min 2 Q. Tinggal kita pindah ruas aja. Jadi di sini 2 Q, apa namanya, min 2 Q-nya pindah ke 2 ke kiri, 2-nya pindah ke kanan. Jadi 2 jadi plus 2 Q sama dengan 10 min 2. Berarti 2 Q sama dengan 8. Q sama dengan 4. Berarti yang E benar juga. Jawabannya yang D ini. Karena yang P sama dengan 10 Q itu sama dengan
Q sama dengan 10 min P. Itu kalau dibalik sama. Jadi jawabannya nomor 28 itu D ini. Oke, tapi kayaknya kalau soal Malang ini nggak sesulit ini tuh. Kalau dulu aku ngerjainnya di babak-babak awal ya. Kecuali kalau babak semifinal itu biasanya agak lebih sulit. Ya hampir lah kayak gini. Nomor terakhir, kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan dalam jangka kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah harga lebih tinggi dari biaya marginal, harga sama dengan penerimaan marginal, perusahaan pulih laba normal, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. Ya, jadi jawabannya adalah kalau elastis sempurna ini benar enggak ya? Ntar aku lupa. Ini di sini kurang lengkap sih materinya. Pasar tersebut nih. Jadi kalau menurutku itu 1, 2, 3 aja. A, B, C. A, B, C. 1, 2, 3 berarti A. Di harga lebih tinggi dari biaya marginal, ya harga sama dengan penerimaan marginal. Jadi P sama dengan MR. Jadi pasar monopolistik itu ada beberapa karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Salah satunya adalah P sama dengan MR atau harga sama dengan penerimaan marginal dan perusahaan pulih laba normal. Jadi laba normal itu adalah laba yang besarnya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Jadi sekitaran 5-10%, yaitu laba normal. Oke, mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Silahkan mungkin di sela-sela waktu kalian belajar, jadi belajar jam pelajaran mungkin silahkan bisa dibaca-baca materinya. Kemudian nanti ini coba aku upload di YouTube lagi, silahkan nanti bisa dipelajari ulang lagi. Nah, semoga ya yang kita malam hari ini jam ya kurang lebih itu bisa mungkin membantu teman-teman mengerjakan besok tanggal 13 ya kalau nggak salah. Nah, itu 13. Nah, jadi karena apa ya, lomba ini bukan hanya untuk mencari gelar atau mencari juara, tetapi jadikanlah ajang lomba ini sebagai wadah atau metode atau sarana untuk belajar, bentuk belajar yang mungkin lebih advance dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain hanya belajar di kelas, menyimak materi, mengerjakan. Nah, teman-teman belajar dengan cara kompetisi yang istilahnya. Kalau pemain badminton itu kan latihan, kalau latihan terus tanpa kompetisi kan ya tanpa lomba itu kayak nggak ada maknanya latihannya. Nah, kalau pelajar tuh berarti belajar kalau nggak ada ujiannya itu ya kayak bagaikan atlet olahraga yang latihan tetapi tidak pernah apa namanya lomba gitu kurang lebihnya. Jadi walaupun nanti misalkan belum berhasil yang nggak usah disesali tapi dijadikan sebagai pembelajaran. Wah, ternyata saya dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang selain di sekolah itu tingkat kemampuan saya segitu dibandingkan dengan teman-teman se-Indonesia. Berarti saya harus mungkin kalau belum berhasil berarti kita harus belajar lebih giat lagi, belajar lebih tekun lagi atau belajar lebih efektif lagi. Wah, biasanya seperti itu. Oke, ini aku stop dulu sih ininya.